Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sel. Di sini kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini itu adalah yang pertama itu 3.1, memahami komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian KD41 menyajikan fakta yang mempresentasikan pemahaman tentang struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan dan penerapannya. Kemudian submateri yang akan kita bahas pada materi ini adalah yang pertama, apa itu sel atau pengertian sel. Yang kedua, sejarah penemuan sel. Yang ketiga, teori-teori sel. Yang keempat, ciri sel secara umum. Yang kelima, sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, di sini sebenarnya untuk apa kita mempelajari sel? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, salah satu kemajuan ilmu dan teknologi adalah adanya berbagai penemuan yang diperoleh melalui penelitian pada berbagai tingkat sel. Misalnya saja ya, dalam bidang kedokteran, para dokter dan ahli biologi mempelajari ciri-ciri sel kanker. Nah, untuk mempelajari sel kanker ini, otomatis kita harus tahu dulu sel itu sebenarnya apa. Jadi, sel ini merupakan dasar dari semua kehidupan. Makanya sangat penting untuk kita mempelajari tentang sel. Semua kegiatan kita itu berada pada tingkat sel. Contoh, kita membaca, itu yang aktif adalah sel-sel mata. Untuk menerjemahkan atau untuk memahami apa yang kita baca, maka yang aktif adalah sel-sel otak kita. Nah, otomatis di sini semua kehidupan kita itu berada pada tingkat sel. Nah, sekarang sel itu apa? Atau pengertian sel itu apa? Nah, di sini sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Jadi di sini ada kata terkecil dari kehidupan. Artinya tidak ada lagi yang lebih kecil daripada sel. Jadi sel ini merupakan penyusun tubuh dari makhluk hidup yang paling kecil. Nah, sel ini merupakan komponen pembentuk organisme hidup. Jadi kalau dikatakan makhluk hidup, maka yang paling kecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Contoh ya, kita semua ini manusia itu berasal dari satu sel yang kemudian bertemu ya, jadi satu sel telur bertemu dengan sel sperma, kemudian terjadi pembuahan, membelah dari satu sel menjadi 2, 4, 8 sampai triliunan sel. Nah, itu. Kemudian ada fakta yang menarik tentang sel. Jumlah sel pada tubuh manusia itu bisa mencapai sampai 75 triliun. Ya, jadi cukup banyak. Jadi ukuran sel ini yang 75 triliun ini itu ukurannya sangat kecil. Itu ada yang 1 sampai 100 mikrometer. Nah, sedangkan pada otak sendiri yang merupakan pusat berpikir kita, itu jumlah sel sarafnya itu bisa mencapai 100 miliar. Jadi lumayan banyak ya, walaupun kadang beberapa penyakit itu bisa merusak sel-sel saraf pada otak ini. Sekarang ya, sejarah penemuan sel. Bagaimana sel itu ditemukan? Nah, ada seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Robert Hooke. Itu pada tahun 1665. Dialah yang paling pertama menemukan dan memberi nama sel. Penemuannya itu ada pada gambar ini. Jadi yang dia teliti itu adalah suatu tanaman yang namanya adalah Quercus suber. Tanaman Quercus suber ini merupakan tanaman seperti gabus, jadi sifatnya seperti gabus. Ini dia potong setipis mungkin, dia iris setipis mungkin, kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, ternyata di sini
elektron, jadi bisa mengamati makhluk hidup atau benda yang ukurannya sangat kecil. Nah, mikroskop sekarang pun bisa kita hubungkan dengan layar komputer, jadi kita tidak perlu lagi mengintip untuk melihat bagaimana model spesimen yang kita amati. Jadi hanya dengan menghubungkan dengan layar komputer, kita sudah bisa melihat bagaimana spesimen yang akan kita amati. Kemudian dengan penemuan mikroskop dan semakin canggihnya mikroskop yang ditemukan, itu ada banyak ilmuwan yang tertarik untuk meneliti tentang sel. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada Sladen dan Swan. Sladen dan Swan ini mengatakan bahwa sel itu adalah kesatuan struktural kehidupan. Artinya sel itu struktur dari kehidupan. Kemudian ilmuwan yang kedua, Schulze dan Huxley. Dia mengatakan sel itu merupakan satuan fungsional, artinya sel itu mempunyai fungsi tertentu. Kemudian Rudolf Virchow, sel merupakan kesatuan pertumbuhan atau hereditas. Hereditas itu artinya untuk membawa sifat menurun. Kemudian Fleming dan Strasburger, dia mengatakan bahwa sel itu merupakan kesatuan reproduksi makhluk hidup. Reproduksi makhluk hidup artinya apa? Sel ini juga bisa bertambah banyak, bisa membelah. Jadi dia bisa bereproduksi dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Sekarang kita lihat ciri-ciri sel. Apa itu ciri-ciri dari sel? Yang pertama, sel itu dikelilingi oleh membran plasma. Membran. Membran di sini yang disebut membran itu biasanya sifatnya tipis. Plasma itu sendiri adalah cairan. Jadi membran plasma ini ada cairan di dalam sel, kemudian di luarnya ada membran yang tipis. Membran ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai pelindung karena dia itu terletak di bagian luar. Jadi dia pelindung sekaligus sebagai pembatas. Kemudian ciri sel yang kedua, dia terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dan inti sel. Protoplasma itu adalah cairan sel. Jadi salah satu ciri yang menandakan bahwa sel itu hidup itu adalah dia mempunyai cairan sel. Yang ketiga, mengandung kromosom. Kromosom ini adalah bagian sel yang mengandung materi genetik DNA dan RNA. Jadi pada manusia sendiri itu jumlah kromosom kita itu ada 46. Nah, kromosom ini disinilah ditemukan materi genetik DNA dan RNA. Semua makhluk hidup mempunyai materi genetik. Nah, untuk virus pengecualian, dia hanya memiliki salah satu dari materi genetik DNA dan RNA. Entah itu RNA atau DNA. Contoh virus yang sekarang lagi paling sering dibicarakan yaitu coronavirus. Itu dia memiliki virus RNA. Makanya dia memiliki materi genetik RNA, makanya dia disebut sebagai virus RNA. Kemudian ciri sel yang selanjutnya itu ada ribosomnya. Ribosom ini kalau di dalam sel itu dia digambarkan seperti tanda titik-titik kecil. Nah, ribosom ini fungsinya walaupun dia hanya seperti tanda titik, tapi di dalam sel itu fungsinya lumayan besar karena disinilah tempat disintesis atau dibuat protein. Jadi protein yang dibutuhkan oleh sel itu akan disintesis pada ribosom. Kemudian yang kelima, sel itu terdiri atas 4 bagian utama. Ada inti sel. Inti sel ini adanya di tengah sebagai pusat. Kemudian membran sel ini sama dengan membran plasma, jadi sebagai pembatas dan pelindung. Kemudian yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan sel. Dan yang terakhir adalah dinding sel. Khusus untuk dinding sel, tidak semua jenis sel memiliki dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, tidak pada sel hewan, ya. Kemudian yang keenam, berdasarkan intinya, sel itu ada 2, ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Jadi ada yang mempunyai inti sejati, ada yang tidak mempunyai inti sejati. Kemudian di sini kita akan lihat tentang struktur sel. Jadi struktur sel itu tadi ada 2. Sel prokariotik dan sel eukariotik. Ini contoh ya. Untuk prokariotik itu contohnya ada pada sel bakteri. Jadi kita bisa lihat di sini organel-organel yang ada pada sel bakteri. Jadi ada flagella, mesosom,
Ini daerah nukleoid atau DNA, kemudian membran plasma, dinding sel, kapsul, dan ribosom. Kemudian untuk sel eukariotik itu contohnya adalah ada pada sel hewan. Kalau kita bandingkan di sini dari segi organel sel itu lebih lengkap organel sel yang ada pada sel hewan dibandingkan yang ada pada sel tumbuhan. Kemudian ini perbedaannya ya untuk sel prokariotik. Yang pertama, dia tidak memiliki selubung inti. Selubung inti itu inilah yang paling membedakan, artinya intinya tidak dibungkus oleh membran. Sedangkan sel eukariotik itu intinya dibungkus oleh membran, sehingga apa yang ada di dalam inti itu betul-betul terpisah dengan daerah luar inti. Makanya pada sel eukariotik itu dia disebut dengan memiliki inti sejati. Kemudian yang kedua, sel prokaryotik itu tidak ada nukleolusnya. Nukleolus ini disebut juga dengan anak inti, di mana anak inti ini merupakan organel yang tidak tetap. Tidak tetap itu dalam artian bahwa dia hanya muncul sekali-kali, ya. Jadi contohnya nukleolus ini dia hanya muncul menjelang pembelahan sel. Begitu sel selesai membelah, maka nukleolus ini akan menghilang. Jadi ini tidak ada pada prokaryotik, tapi ada pada eukaryotik. Kemudian perbedaan yang lain, dia tidak memiliki organel yang bermembran. Dalam artian apa? Organel-organel yang ada di dalam sel prokaryotik itu tidak ada yang bermembran. Contoh ribosom, ini tidak ada membrannya. Daerah nukleoid, ini juga tidak ada membrannya. Berbeda dengan ini. Di sini hampir semua organelnya mempunyai membran. Contoh, intinya bermembran, makanya disebut dengan inti sejati. Kemudian ribosom, kecuali ribosom ya, mitokondria mempunyai membran, kemudian retikulum endoplasma mempunyai membran, badan Golgi mempunyai membran. Makanya disebut dengan sistem endomembran, karena dia sel-selnya, organel-organel selnya memiliki membran. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk prokaryotik tidak ada mitokondria. Tapi dia memiliki organel lain yang fungsinya sama dengan mitokondria, disebut dengan mesosom. Sedangkan eukaryotik ada mitokondrianya. Jadi mitokondria ini sebagai informasi, dia berfungsi sebagai alat respirasi sel. Jadi pada prokaryotik itu kita tidak temukan ada mitokondria, tapi ada yang namanya mesosom, yang mana mesosom ini merupakan organel yang berfungsi sama dengan mitokondria. Ya. Saya kira itu ya untuk perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Silahkan bertanya jika ada yang kurang jelas, dan jangan lupa di like dan subscribe.